Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim min suratil baqarati faqala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala hadhihi al-ayatil karimati insyaallahu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini masih lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah semoga kesehatan ini dikekalkan oleh Allah, dijauhkan kita semua dari mara bahaya, sakit, dan perkara-perkara yang mudarat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan nikmat sehat itu untuk semakin dekat kita semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta para keluarga beliau, para pengikutnya sehingga akhir zaman. Kita pun berdoa semoga kita termasuk di antara barisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan bersama beliau, diizinkan mencium tangan beliau, memeluk badan beliau, dan diberhakkan Allah akan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di kehidupan yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, ini pekan yang terakhir dari bulan Sya'ban. Kalau ikut edaran yang sudah disebarkan, kan ada itu jadwal imsakiyah sudah dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, itu terjadwal 1 Ramadan Yaumul Khamis, hari Kamis. Nah, karena itu kita tetap menunggu. Kalau berarti dituliskan di situ Kamis, Rabu sorehnya, nah itu 29 Sya'ban, akan ada sidang isbat untuk menetapkan sekaligus nanti mengumumkan apakah hilal Ramadan itu sudah kelihatan atau belum. Kalau ternyata Rabu petang itu sudah kelihatan hilalnya dan diumumkan bahwa 1 Ramadan sudah sampai, maka malam Kamis itu kita mulai apa? Tarawih, ya. Ada yang jawab mulai puasa, Ustaz. Belum puasa malam Kamis, ya. Iya, tapi kalau ternyata sidang isbatnya mengumumkan bahwa hilal Ramadannya belum kelihatan atau lah kelihatan tapi masih kurang dari standar minimalnya, maka Sya'ban digenapkan 30 hari. Nah, berarti puasa hari Jumat. Nah, kita menunggu. Apapun yang jelas bahwa Ramadan lah parak, ya, sudah dekat sekali dengan kita. Kalau misalnya ngitung hari Kamis, ya, Hamin berapa berarti hari ini? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hamin 5 untuk sampai kita kepada bulan yang kita tunggu-tunggu. Nah, tapi walaupun sudah dekat,
nampak sudah dekat dalam hitungan jari satu tangan, tapi tetap belum ada jaminan dan kepastian kita sampai ke situ. Kan masih ada hari besok, lusa, apalagi sudah lusa, tulat, ya. Dan setelahnya yang kita tak tahu, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tak tahu kita apa yang bakal terjadi esok hari. Nah, kita berharap mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan sebagaimana doa yang sudah kita baca sejak masuk bulan Rajab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab faqala, doa yang kita sudah baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi pula di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya, inilah para nian. Nanti Rabu petang itu bila perlu itikaf di masjid, berdoa dengan doa itu, ya. Ya, sudah dekat betul itu. Kalau ternyata maghribnya itu isbatnya mengumumkan hilal Ramadan, nah berarti sampai kita Ramadan, ya. Doa dengan kenceng, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa penting bertemu dengan Ramadan? Nah, ini tema kita hari ini, ya, karena saya diminta nyampaikan khusus Ramadan. Jadi untuk kajian kita pada kitab Sirah Nabawiyah kita teruskan nanti di bulan depan insyaallah, ya. Mengapa penting bertemu dengan Ramadan? Jadi di dalam Musnad Imam Ahmad, karangan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ini ulama hebat, ya, ulama hadis sekaligus juga ulama fikih, pengasas mazhab Hambali, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Di dalam musnad beliau ada riwayat yang menceritakan tentang kisah 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga sahabat Nabi ini berkawan akrab. Bahasa budak muda hari ini apa tuh? Besti. Oh, besti misalnya, ya. 3 orang sahabat itu akrab nian, mungkin berjalan kemana bertiga, ya. Lagi pengen makan bertiga, ngopi bertiga, ya. Berkawan akrab. Sampai suatu hari ada panggilan berjihad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga-tiga sahabat ini menjawab seruan jihad itu. Berangkat mereka ke medan perang. Qaddarallah, di peperangan itu 2 di antara 3 orang sahabat tersebut ditakdirkan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ninggal, ya. Dan seorang lagi sahabat itu diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup lebih lama, bertahun-tahun sesudahnya. Dan pada akhirnya justru sahabat ini meninggalnya di atas pembaringan. Jadi meninggalnya tidak macam sahabatnya yang mati syahid, tapi justru meninggalnya itu di atas kasur, macam orang kebanyakan. Sudah, ya, lah meninggal berarti ketiga-tiga orang tersebut. Lalu setelah itu ada seorang sahabat Nabi lagi yang lain, yang sahabat ini itu juga sahabat kepada 3 orang sahabatnya yang sudah meninggal tadi, yang 2 di medan perang, 1 di atas pembaringan. Lalu satu malam, dalam riwayat itu panjang memang riwayatnya, ya, cerita, namanya cerita, jadi panjang biasanya. Kalau hadis-hadis tentang kisah pastinya panjang. Satu malam dia tertidur. Dalam tidurnya itu dia melihat, berarti ini sahabat mimpi. Ya, sahabat ini mimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat bahwa sahabat yang meninggal di atas kasur itu lebih dulu masuk surga dibandingkan 2 sahabat yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bangun-bangun kaget dia itu. Ngapa sahabat yang justru meninggal di atas kasur lebih dulu masuk surga dibandingkan sahabat yang meninggal di pembaringan? Padahal yang meninggal di medan syahid, ya, peperangan, padahal dia tahu bahwa fadilah jihad itu luar biasa dan memang hebat. Kita dengar hadis-hadis Nabi tentang keutamaan berjihad itu, ya. Darah yang menetes, yang keluar itu nanti di akhirat
diganti oleh Allah dengan bau harum yang luar biasa, ya, wangi yang luar biasa, rihul misk, sering disebut begitu ya. Kalau diartikan, kadang diartikan misk itu kasturi ya. Kalau misk kasturi dunia baik itu harumnya luar biasa, tapi yang ori ya, bukan yang KW1, KW2, KW3, bukan ya, yang ori ya. Itu harganya bisa sampai 2.000-3.000 real itu. Yang 50 mili, kecil 50 mili itu ya. Berarti sekitar 10 sampai 15 juta. Saya dapat kisah tapi benar tidak wallahu a'lam. Itu campuran mengapa bisa harum dari keringat salah satu hewan. Saya pun lupa nama hewan itu ya. Karena jarang juga kalau yang ori tadi itu ya. Nah, di Arab. Karena itu kalau ada yang balik umroh atau haji bagi-bagi, nah kasturi, tanya berapa real. Aman kata dia 10 real, KW 100 berarti itu ya. Nah, itu. Nah, misk itu saja wangi itu, kalau dia memang yang betul-betul. Itu dunia, apalagi di akhirat. Nah, darah yang menetes, orang yang mati syahid, yang berperang di jalan Allah itu dijanjikan Allah begitu. Itu baru yang demikian. Nanti di hadis yang lain kita tahu juga ya, bahwa orang yang mati syahid ini yang betul-betul berperang di jalan Allah ya. Karena nanti kan turunan mati syahid itu ada beberapa, mati tenggelam, mati karena COVID misalnya ya, mati karena wabah kan syahid juga. Tapi mati syahid di sini yang betul-betul berperang, jihad di jalan Allah. Kan itu dijanjikan. Kata Nabi dalam hadis yang sahih itu disebutkan di akhirat akan disediakan oleh Allah 72 bidadari. Banyak 72 ya. Kita bini satu beta habis-habis di dunia ya. Cukup. Nah, itu 72. Ya, Ibu jangan marah, nantilah dicabut Bu cemburu itu. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghil. Katik lagi dendam, katik lagi hasad di akhirat ya, katik cemburu dan sebagainya. 72 bidadari itu bagi yang mati syahid. Berijo kalau nak nyari mati syahid sudah ini ya. Mungkin ke Palestina yang masih bisa disebut ya. Kalau Syria itu sudah ada banyak intrik politiknya. Mungkin Palestina lah ladang jihad hari ini. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu sahabat itu karena saking kagetnya, herannya, penasaran dia, tunggu hari siang, datang dia kepada Nabi SAW. Temuinya Nabi, diutarakannya kisah yang dia lihat dalam mimpinya itu. Nabi, tadi malam aku bermimpi ini. Ngapo bisa Nabi yang di pembaringan meninggalnya itu lebih dulu masuk surga dibanding sahabat yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjawab apa? Betul sahabat, mati syahid hebat, istimewa keutamaannya. Tapi ketahuilah kata Nabi, sahabatmu yang meninggal belakangan, yang meninggal di atas kasur itu, dia masih bisa melakukan sholat ini, sholat itu, sholat ini, sholat itu, yang tak bisa lagi dilakukan oleh sahabat yang sudah lebih dulu meninggal, walaupun mati syahid. Bukankah dia bertemu Ramadan? Ada kalimat ini ternyata dalam hadis itu ya. Dia bertemu dengan Ramadan, puasa di dalamnya, sholat di dalamnya, baca Quran, infak, sedekah, amal ibadah yang tak bisa lagi dilakukan oleh sahabat yang duluan meninggal. Lalu riwayat itu diakhiri dengan sumpah Nabi SAW. Nabi bersumpah, kata beliau apa? Fawalladhi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya. Memang layak sahabat yang meninggal di atas kasur itu lebih dulu masuk surga dibandingkan sahabat yang meninggal di medan syahid peperangan ya, macam jarak antara langit dengan bumi. Nah itu ya, jadi ada kalimat pertemuan dengan Ramadan. Nah karena itu memang tadi kita sebut, kita minta nian dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ramadan ini memang lah dekat nian. Lah ada belum iklan yang itu ya? Iklan apa itu? Marjan. Ya. Lada belum? Ya. Aman lada lah Ramadan nian ya. Tapi kalau belum, tapi lah para insya Allah ya. Bentar lagi muncul kalau belum ada itu. Lah dekat nian, karena itu minta kita ya Allah balighna ya Allah, balighna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah itu insya Allah mudah-mudahan ya. Nampaknya dari sini Ramadan ini lewat, insya Allah ya, masuk galau. Sudah Ramadan aku tidak tahu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu Ramadan tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kaitan tentang sambut Ramadan ini, atau kita nyebutnya tarhib Ramadan. Kan ada kalimat tarhib. Ini ngado ke tarhib, itu ngado ke tarhib. Atau ucapan kita sambut Ramadan, marhaban ya Ramadan, kan itu akar katanya sama. Rahaba, yurahibu, tarhiban wa marhaban. Kita nak sambut Ramadan ini dengan senang hati,
dengan gembira yang sangat. Dalam Lataiful Ma'arif, ini ada satu kitab bagus sekali ya, karangan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, sehingga kita juga berharap betul mengapa kita harus bertemu dengan Ramadan ini. Kalau tadi disebutkan keutamaan bertemunya karena bisa ibadah, nah ini fadail ibadah di bulan Ramadan itu disebut oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arifnya. Itu kitab bagus karena menerangkan tentang keutamaan bulan-bulan. Itu kalau dikaji setahun bagus juga itu. Jadi melok bulan. Jadi kalau bulan Syawal ngaji tentang Syawal, ya, Zulqa'dah ngaji tentang Zulqa'dah. Dia bahas tentang bulan-bulan di situ, keutamaan bulan dan amalan-amalan yang ada di bulan itu. Jadi dalam Lataiful Ma'arif ini Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika masuk pembahasan Ramadan, ada kalimat beliau itu yang bagus sekali. Kata beliau apa? Inna min asbabi mudha'afatil ujuri thalatha. Ada di antaranya, kata Nabi, 3 sebab. Ya, berapa sebab? 3 sebab yang membuat amal ibadah seseorang itu, amal ibadah kita ini, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bertemu dengan sebab-sebab ini. Ya, 3 sebab kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Sebab yang pertama, kata beliau, ya, sebab yang pertama, sababul makan. Ya, makan bahasa Arab, ya, bukan makan bahasa kita. Sababul makan, karena kemuliaan tempat. Ya, tempat. Orang kalau ibadahnya di tempat yang Allah muliakan, itu nilai pahalanya dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dibandingkan tempat-tempat yang lain yang biasa-biasa saja. Di antara tempat yang disepakati oleh ulama, ya, tentang kemuliaannya itu apa? 2 tanah suci, Makkah dengan Madinah. Karena itu disebut Haramain, 2 tanah suci, Makkah dengan Madinah. Lihat bagaimana Nabi menjelaskan misalnya keutamaan ibadah di 2 tanah suci itu. Kaitan solat, dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, solatun, kata Nabi, fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwahu minal masajid illal masjidal haram. Kata Nabi, apa solat di masjidku ini? Masjid yang mana? Nabawi, yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah, 1000 kali lebih baik dibandingkan solat-solat di tempat yang lain dari masjid-masjid yang ada, kecuali Masjidil Haram. Ya, dikecualikan Masjidil Haram ini. Mengapa dikecualikan? Karena nanti dalam hadis sahih yang lain Nabi menerangkan, wa salatun fil Masjidil Harami afdaru min mi'ati alfi salatin fi masiwah. Salat di Masjidil Haram keutamaannya 100.000 kali lebih baik dibandingkan solat-solat di tempat dan masjid-masjid yang lain. Tak sama, ya, dengan solat di Baitur Rahman misalnya, ya, masjid kita ini. Isya di sini atau subuh kita tadi di sini dengan mereka yang nanti subuh hari ini, kan belum subuh di sana, ya, masih dalu. Subuh mereka nanti yang di Haram 100.000 kali lebih baik dibandingkan subuh kita di sini. Yang di Nabawi 1000 kali lebih baik dibandingkan subuh kita di sini. Ngapa beda? Karena Allah memuliakan 2 tempat itu di mana ibadah di dalamnya dilakukan. Walaupun nanti di situ nyebut salat, kata para ulama waktu mensyarah hadis ini, juga termasuk ibadah yang lain. Kita zikir subhanallah, subhanallah. Itu subhanallah di pelataran Nabawi itu 1000 kali lebih baik dibandingkan subhanallah kita di sini. Itu kemuliaan 2 tanah suci ini, ya. Karena itu insya Allah berdoalah agar kemudian kita sampai ke tanah suci. Kan umat Nabi Muhammad ini kalau ditanya galak tak dipanggil Allah? Galak tak dipanggil Allah, Pak? Galak dipanggil Allah, ya? Ada 2 panggilan Allah ini, ya. Panggilan ke sisinya yang pertama, ya. Ya, belum Ustaz aman yang itu, ya. Iya, ada panggilan yang kedua, panggilan ke tanah suci insyaallah, ya. Umat Nabi Muhammad galak-galak. Insyaallah mudah-mudahan sampai. Amin. Yang sudah berulang biasanya insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi bukan kata Nabi, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arifnya tadi, sebab dilipat gandakan pahala, sababul amil, kemuliaan orang yang melakukan ibadah. Nah, sebab yang kedua ini kata para ulama khusus, kita tak masuk. Siapa? Untuk sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup sezaman dengan beliau, melihat beliau, mendukung dakwah beliau langsung.
berjihad bersama beliau. Karena itu dalam hadis Nabi pernah mengatakan, "Lau anna ahadakum," sekiranya di antara kalian, ini kata para ulama, orang-orang sesudah sahabat, termasuk kita yang terpisah 15 abad dengan beliau, "anfaqa mithla jabali Uhudin zahaba," berinfak sebesar gunung Uhud. Besar gunung Uhud itu ya. Kalau yang umrah, City Tour Madinah itu biasanya dibawa juga ke Jabal Uhud. Tengok makbarahnya ya, syuhada Uhud, gunung Uhudnya besar. Sekiranya di antara kalian, kata Nabi, berinfak macam gunung Uhud, semuanya emas, emas sebesar gunung Uhud kita infakkan, ma adraka mudda ahadihim, itu takkan sama dengan infak salah seorang di antara sahabat Nabi, walaupun segenggaman tangan mereka. Kita tadilah besar, sebesar gunung Uhud berinfak, tidak bisa setara dengan segenggaman tangan sahabat Nabi. Wala nasifahum, ataupun setengah genggaman, wala nusaifahum, ataupun seperempat genggaman sahabat-sahabat Nabi. Ya, ngapa tak sama? Karena mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat ya keistimewaan khusus. Nah, lihat. Dua sebab ini terbatas galau itu. Sababul makan, walaupun tadi ditanya galak galau kita dipanggil ke tanah suci, tapi kita mendapatkan kenyataan bahwa semua umat Nabi Muhammad yang galak galau ke tanah suci ini sampai matinya tidak semua sampai ke situ. Banyak yang wafat tidak sempat ke tanah suci. Artinya apa? Sebab pertama ini terbatas. Sebab yang kedua adalah dikunci tadi untuk sahabat Nabi. Maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif tadi, Allah yang Maha Rahman, Maha Kasih, memberikan sebab yang ketiga, dilipat gandakan pahala ibadah kita itu. Apa sebab yang ketiga? Sababuz zaman, kemuliaan waktu. Ya, waktu ini jamaah yang dimuliakan Allah, siapapun orangnya, nak dia ada duit, tak katik duit. Ya, macam umrah tadi kan ada duit. Nah, ini tak katik duit pun bisa. Nak dimanapun dia berada, nak di Arab bukan di Arab, nak di Jawa, nak di Sumatera, nak di Palembang, nak di dusun dan sebagainya, kalau dia beribadah di waktu yang Allah muliakan, ibadahnya itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dan ulama sepakat, waktu-waktu yang istimewa dan mulia dalam hari setahun itu adalah waktu-waktu yang ada di bulan suci Ramadan. Karena itu kalau Rabu nanti maghrib, ya, diumumkan sudah malam Kamis itu masuk satu Ramadan, dimensi waktunya jadi berubah, jadi berkah. Ya, detik demi detiknya, menit demi menitnya, siangnya, malamnya jadi mulia galau. Kalau di luar Ramadan, kita mungkin nak nunggu malam satu Rajab, malam istimewa yang disebut oleh Nabi. Nak nunggu malam nisfu Sya'ban, nak nunggu malam Id, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, atau yang pekanan, nak nunggu malam Jumat. Ya. Tapi kalau Ramadan masuk satu Ramadan sampai akhir Ramadan, bisa 29 hari, bisa 30 hari, seluruh waktunya itu jadi mulia. Karena itu seluruh ibadah nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Satu kali ibadah wajib, kata Nabi, kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Subuh sekali macam 70 kali subuh. Lebih kurang begitu pemahamannya. Ibadah sunnah di bulan Ramadan, kana kaman adda faridatan fima siwa. Macam sekali ibadah wajib. Ya, ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan. Seluruhnya. Umrah tadi bahkan yang dilakukan di bulan Ramadan, fa inna umratan fi Ramadan kana ta'dilu hajjatan wa fi riwayatin ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu setara pahalanya macam ibadah haji. Dalam riwayat yang lain, macam haji dengan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tengok orang berbondong-bondong itu umrah di bulan Ramadan, ya. Crowded itu. Saya baru pulang pertengahan Februari itu ramai, itu bulan-bulan Rajab, akhir Rajab. Puncaknya pasti sampai Ramadan crowded itu ya, kacau balau, ramai lah maksudnya itu ya, ramai betul. Nah, itu karena mereka tahu keutamaan umrah di bulan Ramadan. Bukan umrahnya, tapi di bulan Ramadannya itu. Kalau umrah boleh di luar Ramadan, tapi karena umrahnya dilakukan di bulan Ramadan, kata Nabi, macam ibadah haji dengan aku. Maka orang berlomba-lomba itu ya. Maka kemudian pandai pula travel itu, mahal umrah Ramadan ya. Padahal makannya cuma 2 kali, sahur dengan berbuka ya. Itu juga belum tentu di hotel ya. Tapi karena rumus ekonomi berjalan itu ya.
Makin tinggi permintaan, makin mahal harga. Ya. Nah itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya. Ini Ramadan lah parah, lah dekat. Persiapan kita apa? Ini masih ada harinya. Ya, dicatat, diniatkan dulu dalam hati. Nak apa di bulan Ramadan ini? Nak ngapo? Baru nanti diikhtiarkan dalam bentuk ditulis bila perlu. Nak ngapo-ngapo itu tadi. Atau direncanakan lah. Nah, ditulis di handphone atau di kertas dan sebagainya. Sebab kita khawatir. Ya, kita khawatir. Ini kan di antara tipikal akhir zaman dan disebut oleh Nabi bahwa tanda-tanda akhir zaman itu dimensi waktunya itu cepat terasa. Kita merasa tak? Aku terutama hari Jumat kadang-kadang ya. Nah, lah Jumat pula. Perasaan mah itu ya. Padahal macam baru kemarin Jumat. Nah, barulah 2023 masuk perasaan ya. Lah nak habis bulan Maret. Ya, saya tak tahu kita merasakan bersama atau tidak, tapi waktu itu macam cepat berlalu hari ini. Nah, kita khawatir kalau kita tak niat, tidak merencanakan masuk Ramadan, tahu-tahu terasa nah, lah nak lebaran ya, 2 hari lagi. Ya, padahal Quran belum khotam, ibadah terasa belum banyak, ya, iktikaf tak maksimal kalau mungkin kita tak meniatkan. Karena itu dari awal diniatkan. Aku nak infak, nak sedekah sekian banyak. Itu diniatkan. Apalagi kalau infak sedekah, keluar-kelah duitnya itu untuk hari sebulan itu. Jangan macam rumus nabung di akhir. Ai kaget baik nabung. Kalau ada duit siso, tak bersiso duit kamu tuh. Kalau nabung duit siso ya. Dari awal kalau misalnya nak nabung. Sama juga kalau nak infak sedekah. Sepanjang Ramadan sisihkanlah. Ya, nanti bawa cicil tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, ya. Ustaz, aku nak khusus sedekah malam. Seluruh malam, ya. Bawa 100.000 misalnya. Lumayan 3 juta sedekah malam be. Ngapo nak tiap malam? Agar salah satunya 100.000 itu bersamaan dengan 100.000 Lailatul Qadar. Bagus itu ya. Memang bagusnya begitu, menjaga tiap-tiap malam kalau untuk Lailatul Qadar ya. Nanti kalau ada kesempatan atau ustadz yang lain nyampaikan tentang itu, bagus dibahas ya. Sepatutnya dibahasnya di awal mestinya, sebelum masuk Ramadan, agar bersiap-siap nyago Lailatul Qadar itu tiap-tiap malam. Tidak disarankan untuk ngicing. Apa ngicing ini? Mecike. Iya, iya. Malam tertentu, ya. Misalnya malam 27, ya, di Mesir itu memang ada macam keyakinan penduduknya itu Lailatul Qadar malam 27 itu ya, di Mesir itu. Ada keyakinan begitu. Ada satu masjid namanya Masjid Amr bin As. Diambil dari nama sahabat. Memang sahabat itu yang membebaskan Mesir ya. Dia yang membuka Mesir. Jadi diabadikan dalam nama masjid. Bagus masjidnya itu. Yang mengimam di situ Syekh Muhammad Ayyub. Boleh dilihat di YouTube kalau nak dengar bacaannya, bagus ya. Itu orang Mesir, imam internasional. Itu kalau Ramadan keliling beliau itu. Negara-negara Teluk Arab ya, rasanya pernah juga bawa ke Indonesia. Tapi kalau malam 27 itu pasti dia akan mengimam di situ, di tanah kelahirannya di Masjid Amr bin As. Ramainya luar biasa memang. Seluruh masjid memang lebih ramai malam 27 kalau di sana. Ya, termasuk Masjid Amr bin As itu. Itu kalau dilihat ya, bisa sampai 2 kiloan di belakang beliau itu. Katik masjid besarnya 2 kilo. Ya. Artinya apa? Jamaah itu nanti di jalan-jalan, masuk ke taman-taman, nyambung-menyambung begitu. Ya. Kunutnya, kunut malam 27 itu bisa sampai setengah jam. Kunutnya bahaya itu ya, kunutnya itu. Saya bisa bayangkan kalau kita melok di situ, kalau gaya kunut kita tuh mungkin begini, habis itu ngelurus lagi ya. Tak terbiasa, penat ya. Penat, jangan dicacak ke di Baitur Rahman itu ya. Datang jamaah ke pengurus sudahnya, jangan undang lagi ustadz itu ya. Lamonian ya. Nah, mereka meyakini malam Lailatul Qadar itu malam 27. Nah, tapi tidak disarankan ya secara khusus untuk memilih khusus malam-malam tertentu ya. Agak khawatir tadi kan 100.000 tiap malam. Ada si fulan ini karena dapat penjelasan dari ustadz tadi malam 27, sudah aku sedekah malam 27 tadi baik, 3 juta dibawanya. Nah ya, masuk kenceleng atau ngasih ke pengurus agak banyak 3 juta tuh. Lama agak masukkan ke situ ya. Jadi masuk ke pengurus, yang penting niatnya malam Lailatul Qadar kata dia tadi ya. Nah, khawatir kaget itu, ternyata di atas itu disenyumi malaikat. Iya. Nih kau uji malaikat tadi ya. Lailatul Qadar tahun ini lah sudah malam 21 ya tadi. Ya, kecil jadi itu ya. Kalau misalnya kita memilih malam yang khusus tadi, lebih baik kita bagi-bagi ya. Nah, karena itu nanti masuk Ramadan, ibadah itu juga dijagoi tiap-tiap malam itu ya. Minimal maghrib, isya, tarawih, witir, baca Quran dikit. Tiap malam itu jangan absen.
nanti malam-malam yang khusus sesuai dengan petunjuk-petunjuk Nabi, 10 malam yang terakhir, malam-malam yang ganjil, agak ditambahi ibadahnya itu. Bila perlu iktikaf di 10 malam yang terakhir, confirm insya Allah ya, kabar gembiranya itu. Lailatul Qadar insya Allah itu kita dapatkan galau ya. Saya meyakini insya Allah Lailatul Qadar itu dapat galau kita itu. Tinggal nanti banyak dikitnya ibadah kita di Lailatul Qadar itu. Ya, saya rasa itu insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk sambut Ramadan kita tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita, izinkan kita untuk bertemu dengan bulan yang baik ini, dan Allah bantu kita semua agar bisa ibadah dengan sebaik-baik ibadah di bulan yang agung tersebut. Ada pertanyaan enggak? Kata ya, bacanya ini kan tasjid menyemangati. Ya. Tapi kalau ada pertanyaan bolehlah sambil ini minta tolong fotokan. Ini apa? 20 menit. Ya, silakan tanya jawab. Ya, kalau ada yang bertanya. Kalau tidak kita salawatan tawasul dengan ini. Salawatan macam biasa untuk kemudian semoga Allah sampaikan kita bertemu dengan Ramadan ya. Insyaallah ya begitu. Jadi syukran. Sambut dengan baik Ramadan ini, ajak keluarga. Kalau kita di Mesir dulu ya, di antara bentuk lahir kegembiraan sambut Ramadan itu bukan belanja ke pasar ya, itu juga ya, ajak orang rumah belanja ya, mungkin beli sirup, beli apa ya, beli kurma ya. Tapi nampak ada lampu-lampu itu ya, tengok ada lampu-lampu yang digantung, itu semarak gitu ya. Kalau bapak ibu yang di sini nanti punya rezeki yang lebih, tapi memang hebat di Mesir itu ya. Saya masih ingat 5 kali bertemu Ramadan di sana itu. Rasanya tidak pernah kita masak untuk berbuka. Jadi di Mesir itu selalu di tiap-tiap sudut, jarak 500 meter, 100 meter atau 200 meter, ada namanya Ma'idatur Rahman. Ma'idah hidangan. Ar-Rahman Allah ya, hidangan Allah. Apa maksudnya itu? Banyak yang buat di halaman rumah mereka itu meja-meja. Ya, lalu kemudian di situ ada makannya untuk orang berbuka. Tidak disyaratkan yang mesti makan di sini harus fakir miskin. Tak kate, tak datang gitu ya. Semuanya siapa baik yang nak makan di situ, yang nak berbuka di situ disiapkan. Ya, banyak itu ya, terkenal sekali. Mesir itu Ma'idatur Rahmannya hebat pada waktu bulan puasa. Nah, itu yang kemudian contoh-contoh yang baik untuk sambut Ramadan ini. Lain daripada itu mungkin yang juga bisa diingatkan hutang puasa kalau masih ada ya. Masih 4 hari lagi ini ya. Ayo Ustaz, utangku 2 minggu. Ya sudah, berarti bayar apa yang bisa dibayar. Yang jelas hutang puasa ini puasa wajib ya. Dah kata istilah pemutihan. Agak uji kamu ada pemutihan, air putih ya. Bayar pajak apa ya ada pemutihan itu ya. Kalau hutang puasa tak ada. Bahkan harus hati-hati. Kalau sholat, hutang sholat kita yang dulu-dulu dengan sengaja kita tinggalkan, itu masih ada 2 pendapat para ulama. Pertama ada qada, yang kedua tak ada qada, cukup memperbanyak sholat-sholat sunnah. Tapi kalau puasa ini tak kata yang kemudian berpendapat banyakkan puasa sunnah, tetap harus dibayar. Ya. Walaupun yang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ya, mungkin dulu masih muda agak majal-majal dikit ya. Oh, enggak majal, nakal ya misalnya. Banyak ninggal ke puasa, diingat itu berapa banyak hutangnya itu. Nanti dikumpulkan, ya, harus dibayar dengan kodok bukan dengan fidyah. Kalau kita masih sehat walafiat ini. Saya membaca dalam fikih Siam, Dr. Yusuf Al-Qardawi itu hanya kondisi tertentu perempuan yang kemudian dia itu cukup membayar fidyah. Itu kondisi perempuan yang betul-betul berat, Pak. Misalnya dia menikah. Tahun pertama menikah Ramadan, berat kondisi hamilnya itu sehingga tak bisa puasa sebulan penuh misalnya begitu sampai. Ramadan tahun depan belum hamil lagi itu belum ya. Lagi menyusui, berat kondisi dia. Ya, khawatir bayi dia, tak puasa lagi. Nah, baru Ramadan tahun depan hamil lagi gitu. Itu putarannya 5 kali putaran misalnya sampai ya. Namanya baru menikah dan dia terus misalnya hamil nyusui sampai 10 Ramadan. Bayangkanlah 30 kali 10, 300 hari ya. Lata pening cak mano mayarnya ini ya. Nah, itu masih boleh. Tapi kalau kita yang lelaki juga, perempuan juga, atau perempuan yang waya misalnya haid 7 hari, 10 hari, atau kita yang dulu punya hutang yang banyak ya, sengaja, nah itu dicicil, bayar nanti setelah Ramadan ini berlalu ya. Nah itu, jadi ini juga harus diingat-ingat kalau di antara kita masih ada nyisa hutang puasa
Ya, jadi tidak kata istilah pemutihan. Aicanya lah diputihkan Ustaz. Lah lama, dah ingat lagi ya. Ingat-ingat Pak ya, berapa banyaknya itu. Ya, nanti wong rumah rajin Senin Kemis kita meloi. Ai kakak ini mulai Senin Kemis. Iya ya. Sahur kan bareng-bareng. Padahal niat kita tadi bayar utang ya. Tidak apa-apa ya. Sama baik puasanya itu dari fajar sampai terbenam matahari. Baik, saya rasa itu ya. Ada tidak pertanyaan tentang puasa? Jadi bukan bahas fikih puasanya gitu, karena fikih puasa panjang. Nanti mudah-mudahan ada ustadz yang lain ya. Kita cukupkan, kalau tak ada lagi kita sama-sama kepalang, karena kita tiap kajian baca salawat, kita akhiri dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat badar. Aduh, bertanya dulu. Nah, jadi kalau kondisi yang demikian berarti dia masih mampu untuk puasa. Silahkan dia untuk puasa. Cuman masalahnya 5 menit lagi, oleh nyebut 5 menit lagi itu lapar nian berarti itu ya. Berarti anaknya jangan suguhkan dulu makanan minuman itu ya, tutup dulu ya, pakai tudung saji misalnya ya. Atau ajak ibu tuh jalan-jalan. Kecuali misalnya kondisi bapak ibu yang sudah sepuh itu misalnya pikun ya. Pikun itu nanti kalau pikunnya akut stadium 4 misalnya ya, sakingnya itu misalnya, itu berarti masuk kategori zawalul akal, tidak wajib lagi dia puasa. Ya. Kan ada bapak ibu tuh begitu kan, belum azan, lah sholat misalnya itu kan, belum azan, sudah azan uji dia tadi ya, dah galak ngalah ya. Atau misalnya azan, lah 10 menit kita jengoknya belum sholat mak, lah sudah azan, ya, lah sudah aku sholat, uji dia tadi. Ada juga yang begitu, belum padahal sholat ya. Nah ini kalau berulang-ulang itu berarti dia puasa tak wajib lagi, cukup nanti bayar fidyah ya. Nah, yang begitu itu rezeki bagi kita anak ya, bahasanya begitu, agar kita bakti, jangan disebut ujian. Tapi memang ujian juga kalau masih ada orang tua yang sepuh pikun dengan kita. Nah, kalau yang itu, kalau kondisinya yang itu tadi, mungkin sudah bisa dia tidak berpuasa, ganti dengan fidyah. Agak dia lah makan kenyang-kenyang 3 pereng kan, Pak ngapo makan puasa? Iya puasa aku. Iya. Nah kalau yang kondisi tadi itu makan atau minum kan sama, itu perkara yang membatalkan puasa. 5 menit lagi. Nah, sedangkan yang sekian jam tadi dia mampu. Nah, batal puasanya itu berarti. Ya. Apa dia tidak terkontrol. Nah, itu tadi makanya kira-kira cari apa yang bisa membuat dia jadi terkontrol. Misalnya ya, minumnya jauh ke ya, atau misalnya dia pas nak minum tuh halangi pelan-pelan ya. 5 menit lagi misalnya begitu. Ya. Ayo. Iya, makanya juga tuh lembut tadi, kalau ditepis kayak durhaka gitu ya, atau kita gendong ajak pergi keluar misalnya dan sebagainya ya. Baik, itu Allah alam bisa. Iya. Baik. Ya, bagus sekali pertanyaannya itu. Iya. Apa hukumnya? Tadi hukumnya yang pertama tadi ya. Atau apa sebaiknya yang kita lakukan ya? Iya. Iya. Pertama, harapannya mudah-mudahan tidak pernah bertemu keadaan itu. Biarlah kalau ada uang lagi makan, biarlah dia baik, jangan terjenguk oleh kita. Ya. Karena nanti kita bingung ini tidak diingatkan mak mano, tapi diingatkan, kata guru kita dulu diingatkan. Walaupun itu rezeki untuk dia ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak ini ya. Tidak jadi mudarat untuk dia, walaupun mungkin belum minum dan sebagainya ya. Tapi tidak tahu juga, memang tergantung orangnya juga. Ada orang itu makan tidak bisa kecuali harus minum sesudahnya. Nah, paling dia kayak matal ke puasa ya. Diingat ke gara-gara kau coba dibiar ke bayi tadi misalnya. Iya. Atau kalau kita memilih, ini kaitan dia dulu ya, kaitan kita dengan dia. Kalau misalnya kita biarkan kita pergi, ya bagi dia tetap rezeki, dia tidak berdosa. Nah kita tadi, aku sukar nyebutnya berdosa atau tidak berdosa itu ya. Iya. Nah, tapi bagi dia, kalau dia tidak kati yang mengingatkan, itu rezeki dia sampai dia teringat. Ya. Iya. Iya, memang pendek bacaannya, jangan bertemu lah dengan orang itu ya. Iya. Kalau bertemu tuh bertemu dengan yang makan-makanian yang tidak puasa. Nah, lemak nyebutnya gitu, tidak puasa mamang ini ya. Nah itu. Jadi demikian. Yang jelas dia itu kalau dia sudah diingatkan atau dia teringat sendiri, itulah batasan rezeki dia walaupun belum minum. Tak baca ngomong, nanggung Ustaz ya. Iya, palangan minum ya. Nah, palangan minum itu yang matal kayaknya tadi itu ya. Palangan minum itu karena sudah teringat, bukan lagi lupa. Itu. Yang kedua, betul niatnya bagus, dia nak niat bayar hutang. Tapi misalnya karena saking banyaknya hutang atau belum kemudian terbayar, menunda-nunda sampai keduluan ajal, misalnya begitu kan.
Iya, mayar belum lunas ya, artinya hutangnya masih ada, hutang puasa ajal lah nyampai. Nah itu kalau diketahui oleh ahli waris yang mayarnya. Dan itu dicatat oleh Allah untuk ahli warisnya, birrul walidain, berbuat baik dengan orang tua walaupun orang tuanya itu sudah meninggal dunia. Itu ya. Nah, itu. Jadi bisa disampaikan oleh ahli waris. Kalau tidak diketahui oleh ahli waris, ya sudah, kita mau utang puasa belum lunas walaupun ada niat tadi. Nah, hitung-hitungannya wa hisabuhum 'alallah. Itu jawabannya ya. Bacalah Allah kagak ngitungnya kan. Nah, tentang pahala niat, tentang hutang puasa ya. Yang jelas kita berikhtiar, berusaha kalau hutang dengan Allah ini harus dibayar ya. Baik, saya rasa itu ya. Kita akhiri dan kita cukupkan. Saya rasa insya Allah masih banyak kajian tentang puasa ini. Nanti mungkin bertemu dengan para asatis yang lain. Kita insya Allah paling pentingnya bersiap diri dan keluarga untuk sambut bulan yang agung tersebut. Paling pentingnya yang pertama ini sampai dulu ya, sampai dulu bertemu dengan Ramadan. Sembari nunggu sampai Ramadan ini, niat dan tulis bila perlu apa yang ingin kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila ya rabbal alamin. Allahumma shfa' lana ya Allah bi syafa'atil habibi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfirukallahumma wa natubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.